Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Adalah sesuatu yang sangat asing bagi generasi muda memperingati sesuatu yang sudah sangat tua, seperti peringatan reformasi pada bulan Oktober ini misalnya. Bukan saja karena bau dari peringatan ini nampak sangat kuno, generasi muda juga sangat kesulitan menemukan signifikansinya yang relevan dengan zaman kekinian. Tak ada relevansi seringkali menjadi alasan kita untuk menjadi tak acuh. Namun, permasalahan utamanya sesungguhnya bukanlah pada ketiadaan relevansi dari sejarah zaman old dengan zaman now, melainkan akibat dari ketidakpedulian atau ignorance generasi kita. Pertanyaan mendasar yang harus kita telusuri: mengapa kejadian dari 500 tahunan yang lalu bisa kita katakan sebagai sesuatu yang sangat signifikan pada kehidupan kita di masa sekarang? Apa yang membuatnya begitu bermakna? Dan masih relevankah nilai-nilai perjuangan pada abad ke-16 dengan abad ke-21 ini? Kita tidak akan pernah bisa melihat urgensi dari gerakan reformasi yang melahirkan pernyataan 5 sola: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Kalau kita tidak melihat melalui kacamata masyarakat abad ke-15 dan 16. Tetapi sebelum masuk lebih jauh, kita harus mengerti bahwa kelima sola ini membawa sifat kesatuan. Mereka dapat dibedakan dengan jelas, namun tidak dapat dipisahkan, baik dalam penjelasan maupun di dalam penerapan keimanan. Kelima sola ini bersifat saling bergantung dan mendukung. Kali ini kita akan bersinggungan dengan solus Christus, hanya Kristus. Sola ini lahir dari suatu pergumulan teologis ketika melihat apa yang diajarkan di dalam institusi gereja berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Betul bahwa apa yang diajarkan di dalam gereja merupakan penafsiran terhadap Alkitab sendiri. Namun, kita harus mengakui bahwa celah dari penafsiran yang salah dan tidak tuntas dapat terjadi di dalam perjalanan sejarah gereja. Dan penafsiran terhadap soteriologi atau doktrin keselamatan pun tidak terlepas dari kesalahan. Stephen J. Wellum di dalam tulisan jurnalnya Solus Christus, What the Reformers Taught and Why It Still Matters, melakukan penelusuran analisis mengapa bisa terjadi penyimpangan
di dalam pengajaran soteriologi dari Gereja Roma Katolik pada masa reformasi. Menurut Wellum, kelompok reformator dan kelompok Roma Katolik sesungguhnya tidak pernah bermasalah dan bahkan memiliki satu suara mengenai identitas Kristus sebagai Allah dan Allah Anak yang berinkarnasi. Namun, kelompok reformatoris mulai berdiri dan menentang pengajaran Gereja Roma ketika mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Alkitab mengenai doktrin keselamatan. Salah satunya adalah teologi sakramental mengenai aplikasi dari pekerjaan penebusan Kristus kepada orang percaya. Yang dimaksud dengan teologi sakramen ini adalah bahwa penebusan Kristus hanya akan dapat diterima dan efektif bagi orang percaya ketika mereka menerimanya melalui serangkaian sakramen di dalam gereja, baptisan, perjamuan kudus, pengakuan dosa, dan sebagainya. Dengan demikian, teologi ini menyampaikan pesan bahwa pengorbanan Kristus sebagai korban penebusan dosa tidak akan pernah bisa efektif bila orang percaya tidak terlibat di dalam sakramen-sakramen yang sudah ditetapkan oleh gereja. Di dalam analisis Wellum, buah dari teologi sakramental ini lahir melalui ruang vakum pemikiran teologis Anselmus yang diteruskan oleh Thomas Aquinas tahun 1224 sampai 1274. Di luar fakta bahwa karya Anselmus Why God Became Man adalah sebuah karya teologis yang menjadi kunci pada abad medieval berkenaan dengan karya penebusan. Karya tersebut gagal di dalam menempatkan pekerjaan penebusan Kristus pada konteks covenantal. Anselmus tidak cukup membangun pemahaman Kristus sebagai representatif perjanjian dan substitusi. Anselmus tidak menguraikan bagaimana ketaatan dari hidup dan kematian Kristus yang adalah Allah Anak yang berinkarnasi menjadi basis dari keselamatan kita, dan bagaimana karya tersebut diaplikasikan kepada orang percaya. Dengan tidak melihat karya mediasi Kristus di dalam ketaatannya sebagai kepala perjanjian yang mewakili orang berdosa di hadapan Allah, Anselmus tidak membukakan pola pikir Alkitab yang menjelaskan bagaimana kebenaran Kristus menjadi milik kita, bagaimana kematian Kristus dengan penuh memuaskan rasa keadilan Allah, dan bagaimana kita memperoleh faedah dari karya tersebut hanya melalui iman di dalam persekutuan atau union dengan Dia. Wellum menambahkan, dengan tidak menjelaskan bagaimana karya penebusan Kristus diaplikasikan kepada kita secara penuh berdasarkan kategori Alkitab, Anselmus telah membuka pintu untuk distorsi yang dimana secara persis terjadi pada Aquinas. Wellum melanjutkan, selanjutnya Aquinas mengembangkan pemikiran Anselmus bahwa karya penebusan Kristus yang bersifat supererogation kemudian diaplikasikan kepada kita melalui beberapa cara. Tetapi yang paling signifikan adalah melalui peran mediasi dari gereja yang di dalam sakramen-sakramen. Berikut ini kutipan dari pernyataan Aquinas. Penderitaan Kristus mengerjakan efeknya di dalam mereka yang kepadanya diaplikasikan melalui iman dan cinta kasih atau belas kasihan dan sakramen-sakramen dari iman. Thomas Aquinas, Summa Theologica. Dengan demikian, pemikiran Aquinas telah menjadi dasar dari teologi sakramentalisme Roma Katolik, yang dimana
kuasa penebusan Kristus baru dapat teraplikasikan kepada orang berdosa ketika mereka mengikuti sakramen, yaitu sakramen baptisan, sakramen tobat atau penance, dan sebagainya. Di luar dari teologi sakramental tersebut, gereja pada abad pertengahan juga menganut suatu kepercayaan bahwa santo dan santa memiliki kelebihan jasa atau perbuatan baik yang dapat diberikan kepada orang berdosa melalui paus. Penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensia pada masa tersebut mendapatkan popularitasnya karena doktrin yang semacam demikian, bahwa melalui setiap lembar surat yang telah dibeli, orang-orang akan mendapatkan kelebihan jasa dari para orang suci untuk melunasi hutang dosa mereka melalui kemampuan mediasi khusus yang hanya dimiliki oleh paus. Hal ini akhirnya membuat penjualan surat pengampunan dosa menjadi sarang dari praktek korupsi atas nama Tuhan dan agama. Salah satu dogma lain yang mencengkram kuat pengajaran gereja mengenai keselamatan adalah perihal peran Maria. Maria yang dicatat Alkitab melahirkan inkarnasi Kristus melalui perantaraan Allah Roh Kudus, dianggap sebagai partner dari karya penebusan. Peran sebagai partner di dalam penebusan ini selanjutnya dikenal dan mendapatkan popularitasnya dengan istilah co-redemptrix. Dogma co-redemptrix ini tidak lahir dari pengajaran sembarang orang. Pandangan teologis ini justru muncul dari tokoh penting, salah satu bapak gereja yang bernama Irenaeus tahun 130 sampai 202. Di dalam tradisi dari sejarah gereja, Irenaeus merupakan murid dari Polikarpus, yang dimana Polikarpus merupakan seorang Kristen yang terdidik, yang dididik langsung di bawah Rasul Yohanes. Maka dari itu tidak mungkin pengajaran dari Irenaeus tidak menjadi dogma gereja pada masa setelahnya. Dengan tidak menghina, namun yang dimana kita harus rendah hati, berefleksi, dan belajar melaluinya, Bapak Gereja Irenaeus telah mengajarkan sebuah bidat lewat mahakaryanya Against Heresies, yang pada masa itu ditujukan untuk melawan arus pengajaran bidat Gnostisisme yang sedang menggempur gereja. Pandangan Irenaeus di dalam melihat figur Maria sebagai partner penebusan Kristus terlihat secara gamblang melalui pengembangan iktisarnya yang mengaitkan Maria dengan Hawa. Jikalau Alkitab melakukan perbandingan antara Adam yang pertama yang jatuh dalam dosa dan Kristus yang digambarkan sebagai Adam yang kedua dan terakhir, maka Irenaeus melakukan perbandingan yang serupa karena melihat pola yang sama, bahwa Maria adalah Hawa yang kedua dan yang terakhir. Dikatakan oleh Irenaeus, jikalau melalui ketidaktaatan Hawa yang adalah ibu dari seluruh umat manusia terlahir kematian lewat rahimnya, maka melalui ketaatan Marialah terlahirlah keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat manusia. Berikut ini kutipan dari pernyataan langsung Irenaeus di dalam tulisannya Against Heresies, buku ketiga, bab 22, butir keempat. Sesuai dengan rancangan ini, Maria sang perawan didapati taat dengan berkata, "Jadilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tetapi Hawa tidak taat karena ia tidak taat ketika ia masih perawan, dan sama seperti dia yang memang mempunyai suami yaitu Adam, tetapi masih tetap perawan karena di dalam Firdaus mereka berdua telanjang dan tidak merasa malu karena mereka yang diciptakan beberapa saat sebelumnya tidak mempunyai pengertian
untuk memperoleh keturunan karena mereka harus terlebih dahulu mencapai usia dewasa dan kemudian berkembang biak sejak saat itu dan seterusnya. Setelah menjadi tidak taat, dijadikan penyebab kematian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi seluruh umat manusia. Demikian juga Maria yang telah bertunangan dengan seorang pria dan tetap perawan dengan memberikan ketaatan menjadi penyebab keselamatan atau the cause of salvation, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi seluruh umat manusia. Dan atas dasar inilah hukum mengistilahkan seorang wanita yang bertunangan dengan seorang pria sebagai istri dari pria yang telah bertunangan dengannya, meskipun ia masih perawan. Dengan demikian menunjukkan rujukan balik dari Maria kepada Hawa, karena apa yang telah dipersatukan tidak dapat dipisahkan, selain dengan pembalikan proses yang dengannya ikatan-ikatan persatuan itu muncul, sehingga ikatan yang pertama dibatalkan oleh ikatan yang kedua, sehingga ikatan yang kedua dapat memerdekakan yang pertama. Dan pada kenyataannya telah terjadi bahwa ikatan yang pertama kalah dari ikatan yang kedua, tetapi ikatan yang kedua mengambil posisi ikatan yang pertama yang telah dibatalkan. Karena itulah Tuhan menyatakan bahwa yang pertama harus menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Irenaeus Against Heresies 3.22.4. Kelak, frasa the cause of salvation atau dalam bahasa Latin causa salutis yang akan menjadikan gereja Roma Katolik menarik sebuah konklusi bahwa Maria adalah penyebab dari munculnya keselamatan, yaitu Kristus. Dengan demikian, Maria didaulat sebagai rekan dari karya penebusan Kristus. Dan mereka yang menyatakan dia sebagai Immanuel yang lahir dari anak darah menunjukkan persatuan firman Allah dengan karyanya sendiri, yang menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan anak Allah menjadi anak manusia. Dia yang murni, yang telah membuka secara murni rahim yang murni, yang melahirkan manusia bagi Allah dan yang telah dijadikannya murni olehnya. Dan setelah menjadi seperti ini, dia tetap Allah yang maha kuasa dan memiliki suatu angkatan yang tidak dapat dinyatakan. Irenaeus Against Heresies 4.33.11. Kesimpulan bahwa Maria adalah juga rekan penebus mendapatkan kembali penegasannya. Pada bagian lain dari tulisannya, Irenaeus menyatakannya secara gamblang bahwa perawan Maria di dalam ketaatannya telah menjadi advokat atau pembela. Dalam bahasa lain, advocata, bahasa Latin advocata, bagi manusia berdosa yang diwakili oleh Hawa yang tidak taat. Dengan demikian berdirilah satu dogma yang mengikat gereja bahwa penebus orang percaya bukanlah tunggal, melainkan plural. Berikut ini kutipan pernyataan dari Irenaeus. Dan jika yang pertama, yaitu Hawa, tidak taat kepada Allah, maka yang kedua, Maria, dibujuk untuk taat kepada Allah, supaya perawan Maria menjadi pelindung atau advokata bagi perawan Hawa. Dan dengan demikian, sebagaimana umat manusia jatuh ke dalam perhambaan maut melalui seorang perawan, demikian pula umat manusia diselamatkan oleh seorang perawan. Ketidaktaatan perawan diimbangi dalam skala yang berlawanan dengan ketaatan perawan. Irenaeus Against Heresies 5.19.1.
Karya penebusan yang adalah eksklusif milik Kristus, namun yang dirasa bisa didapatkan melalui kelebihan jasa orang-orang suci lewat pembelian indulgensia, atau yang tidak dikerjakan hanya oleh Kristus sendiri, dan atau yang implikasi penebusannya perlu dimediasikan pula lewat sakramen supaya dapat efektif dalam hidup orang percaya, adalah sekumpulan kesimpulan yang ditentang oleh para reformator. Para reformator menyatakan satu posisi yang tegas, bahwa karya penebusan Kristus dan yang hanya sanggup dikerjakan oleh Kristus adalah cukup. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Alkitab atau sola scriptura. Sikap ini setidaknya bisa kita temukan melalui pernyataan Ulrich Zwingli 1484-1531 di dalam The First Zurich Disputation pada 1523 yang menyatakan bahwa kita tahu dari perjanjian lama dan baru milik Tuhan bahwa penghibur, penebus, penyelamat, dan mediator kita satu-satunya dengan Allah hanyalah Kristus Yesus, yang di dalam dan melaluinya saja kita dapat memperoleh anugerah, pertolongan, dan keselamatan, dan tidak ada pribadi lain selain daripadanya, baik di surga maupun di bumi. 10 poin dari The Ten Conclusion of Berner 1528 yang direvisi oleh Zwingli juga termasuk di dalam pernyataan sikap yang mewakili semangat para reformator. Setidaknya butir nomor 3 dan 6 menyatakan dengan jelas posisi iman reformis, bahwa hanya Kristus saja pembenaran dan korban penebusan dosa yang memuaskan murka Allah terhadap dosa umat manusia, bahwa hanya Kristus saja yang mati bagi penebusan kita, maka hanya Kristus pula lah satu-satunya yang dapat dan berhak menjadi mediator dan advokat atau pembela kita di hadapan Allah, serta adalah sebuah penyangkalan terhadap Kristus bila kita menerima basis lain dari pekerjaan penebusan ini. Kristus adalah satu-satunya hikmat, kebenaran, penebusan, dan kepuasan bagi dosa-dosa seluruh dunia. Oleh karena itu adalah suatu penyangkalan terhadap Kristus ketika kita mengakui dasar keselamatan dan kepuasan yang lain. Sebagaimana Kristus telah mati untuk kita, demikian juga Ia harus dipuja sebagai satu-satunya pengantara dan penasehat antara Allah dan Bapa dengan orang-orang percaya. Oleh karena itu adalah bertentangan dengan firman Allah untuk mengusulkan dan memohon pengantara-pengantara lain. Sampai pada titik ini, para reformator telah menyatakan dengan sangat keras bahwa karya penebusan Kristus hanya sanggup dikerjakan oleh Kristus, hanya layak dimediasikan oleh Kristus, hanya cukup karena Kristus yang mengerjakannya, dan diaplikasikan kepada orang-orang percaya melalui peran Kristus saja sebagai kepala perjanjian, covenant head, tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi selanjutnya, apa yang menjadikannya relevan bagi kita pada saat ini? Bukankah pemuda Kristen abad ke-21 sudah percaya bahwa keselamatan memang hanya melalui penebusan Kristus saja dan tidak ada yang lain? Lalu, apa relevansinya mempelajari ini semua? Apa yang membuat teriakan Solus Christus di abad ke-16 menjadi begitu relevan dengan kita di abad ke-21 adalah karena teriakan tersebut merupakan teriakan Tuhan dari zaman ke zaman. Teriakan Tuhan kepada umatnya untuk terus kembali kepada dirinya, kepada rencananya, kepada kehendaknya, dan kepada kebenarannya. Teriakan itu selamanya akan menjadi relevan
karena di sepanjang zaman sejarah selalu membuktikan bahwa di dalam kehidupan umat Tuhan akan selalu ada yang lain selain daripada apa yang telah disediakan Tuhan. Akan selalu ada juru selamat yang lain, baik itu uang, kekuasaan, cita-cita, impian, harapan, ambisi, penghiburan, dan lain-lain sebagainya di luar Kristus. Sulit biasanya untuk kita kenali, karena sama seperti gereja pada abad pertengahan, kita pun dapat memiliki Kristus yang lain sambil tetap menjalankan ritual keagamaan kita, atau bahkan menguasai serta mengatur institusi keagamaan tersebut. Seberapa banyak dari kita yang memakai religiusitas hanya untuk mengejar kesempatan bagi pengembangan segala sesuatu yang berkenan dengan kepentingan pribadi ketimbang mempertimbangkan pekerjaan Tuhan? Kelima sola yang diperjuangkan oleh para reformator tidak pernah berhenti pada slogan saja. Sebab ketika mereka berani menyatakannya, mereka sudah mengambil satu pijakan bahwa mereka siap hidup menderita atau mati syahid untuk kebenaran tersebut. Zwingli sendiri mati di medan perang karena agresi dari kelompok religius lain. Jadi, benarkah teriakan Solus Christus sudah usang? Atau umat Allah yang sesungguhnya tidak pernah berpindah dari kesalahannya yang itu-itu saja? Hanya berbeda bentuknya, tetapi dengan substansi yang sama. Kenapa? Setelah ribuan tahun perjalanan umat Allah, pada akhirnya kita hanya menemukan bahwa kita telah terjatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Mungkin karena selama ini di dalam cita-cita dan kehidupan kita memang tidak pernah ada yang namanya hanya Kristus saja. Tidak ada satu inci persegi pun di seluruh wilayah keberadaan manusia di mana Kristus yang berdaulat atas segala sesuatu tidak berseru milikku. Pertanyaan Katekisme Heidelberg yang ke-30. Apakah orang-orang yang mencari keselamatan dan kebahagiaan pada orang-orang kudus atau pada dirinya sendiri atau pada apapun yang lain percaya juga kepada Yesus juru selamat satu-satunya? Jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka nyata-nyata menyangkal Kristus Yesus juru selamat satu-satunya, meskipun dengan mulut mereka bermegah di dalam Dia. Yang pertama, karena di antara dua ini hanya satu yang benar. Yesus itu bukan juru selamat yang sempurna, atau mereka yang menerima juru selamat ini dengan iman yang benar tidak akan memperoleh dalam Dia segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.